Maryam ini luar biasa teman-teman sekalian. Seorang wanita yang sejak awal keluarganya pun namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ali Imran, surah ketiga di dalam Al-Quran. Pun namanya sendiri diabadikan di dalam Quran, Maryam. Pada saat nama-nama perempuan-perempuan sahabiah-sahabiah lain tidak ada di dalam Al-Quran. Namun Maryam diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti ada sesuatu di dalam sosok dari Siti Maryam. Maka Siti Maryam memiliki keluarga hebat yaitu Ali Imran, keluarga Imran. Imran dan istrinya Hannah adalah pasangan suami istri yang sangat saleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah yaitu tidak memiliki seorang anak. Maka ibu dari Siti Maryam yaitu Hannah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 35, doa meminta kepada Allah agar dikaruniakan anak, dan kalau anak itu lahir maka anak itu akan diberikan untuk mengabdi pada Baitul Maqdis Palestina, mengabdi di masjid, mengabdi di tempat ibadah. Maka dalam surah Ali Imran ayat 35 kalimatnya adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernadar kepadamu janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadaku. Pelajaran pertama untuk setiap orang tua maupun calon orang tua, kalau kita belajar dari keluarga Imran, orang tuanya Maryam. Yang pertama, belum engkau memiliki seorang anak atau engkau telah mengandung, engkau sudah tahu cita-cita anak itu mau engkau jadikan apa. Orang tua yang hebat sudah merencanakan anak itu sejak dalam kandungan ingin dijadikan apa. Maka setiap ibu, ayah khususnya ibu, betul-betul bertekad berazam kelak anakku lahir aku akan jadikan dia A, aku akan jadikan dia B, aku akan jadikan dia C. Namun yang paling utama jadikan dia apapun profesinya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun dia, dokter, guru, lawyer, pilot, pramugari, apapun dia profesinya, ternyata seorang ibu yang hebat tahu, paham anaknya akan dijadikan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan penciptaan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia anak hebat, dari awal orang-orangnya sudah tahu anak itu hendak dijadikan sebagai anak apa, cita-citanya apa. Aku ingin anakku jadi ulama, maka dari kecil arahkan anak itu di sekolah agama, arahkan anak itu belajar agama. Sebagaimana ibu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, adalah seorang anak yatim, single fighter, mampu berhasil menjadikan anak tersebut menjadi anak yang hebat, ulama besar. Ibu ini, ibunya Imam Syafi'i namanya Fatimah. Ingin sekali Imam Syafi'i menjadi ulama yang besar. Maka ibu paham apa yang harus dilakukan. Kalau saya ingin anak saya jadi ulama, saya kasih dia tempat yang bagus dan pendidikan yang bagus. Maka apa yang dilakukan ibu Imam Syafi'i? Membawa anak tersebut dari Gaza, Palestina menuju ke Makkah. Kemudian mencari orang-orang yang bisa mengajarkan bahasa Arab dengan baik dan ilmu-ilmu dengan baik. Itu semua peran dari seorang ibu, karena sang ibu ingin anaknya menjadi ulama. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian. Ingin anak kita jadi apa? Silahkan diarahkan dari awal dan kemudian paham apapun engkau nak jadi apapun itu, tetap tujuan utamamu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Siti Maryam berlanjut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahi rahim Hannah seorang anak perempuan namanya Maryam, diberikan nama yang baik. Maka tugas orang tua dan calon orang tua, dan apabila ibu-ibu ingin punya anak berikutnya, maka berikan nama anak-anakmu dengan nama yang baik dan panggil sesuai dengan namanya. Maryam, panggil Maryam, bukan ayam, bukan iam, bukan yam dan sebagainya. Khadijah, panggil Khadijah, bukan ijah, bukan jah dan sebagainya. Yusuf, panggil Yusuf, bukan ucup dan sebagainya. Aisyah, panggil Aisyah, bukan iseh dan sebagainya. Apalagi? Ada lagi? Nama-nama yang engkau singkat-singkat. Ibrahim anak saya, jangan dipanggil Baim, jangan dipanggil Boim, dipanggil Ibrahim. Berikan nama anak yang baik dan panggil dengan nama yang baik. Sebagaimana orang tua Maryam dalam surah Ali Imran ayat 36 memberikan nama yang baik untuk anak tersebut. Ya, maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberikan namanya Maryam. Wa inni samaituha Maryama
Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberikan nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Artinya salah satu tugas dari ibu adalah memberikan nama anak yang baik. Banyak ibu-ibu di luar sana yang ketika memberikan nama anaknya kebule-bulean merasa lebih bangga, padahal mungkin artinya berisi arti yang lain. Sedangkan kalau anak diberi nama anak Zainab dibilang kampungan. Zainab nama anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah nama anak Rasulullah. Khadijah nama anak Rasulullah. Kadang kalau kita kasih nama anak kita Khadijah, awal-awal saya ingin memberikan nama Khadijah, kemudian orang-orang mengatakan kok nama kayak nenek-nenek di kampung saya. Dibilang kampungan dan sebagainya. Itu nama-nama bagus, nama-nama hebat. Kasih nama anak kita tokoh-tokoh dari kalangan muslim atau nama-nama sifat. Dengan begitu harapannya anak-anak kita sesuai dengan namanya teman-teman sekalian. Berikan nama anak yang baik. Pernah ada orang tua di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadu, "Wahai Umar, anakku adalah anak yang bandel, nakal, durhaka, tolong kasih nasihat." Anaknya dipanggil oleh Umar bin Khattab, maka anaknya mengatakan, "Umar, tunggu dulu, sebelum engkau menasihati saya, katakan pada saya apa tugas orang tua." Umar mengatakan, tugas orang tua pertama cari ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik. Ketiga, berikan pendidikan Al-Quran. Maka anak tersebut mengatakan, tiga-tiganya orang tua saya tidak melakukannya. Adapun ibu saya bukan ibu yang baik, nama saya bukan nama yang baik, dan orang tua saya nggak pernah kasih pendidikan Al-Quran buat saya. Buat orang tua, kasih pendidikan Al-Quran untuk anakmu dari dirimu sendiri. Engkau tak bisa baca Quran, tapi engkau ingin anakmu jadi penghafal Quran. Bagaimana bisa teman-teman sekalian? Kita mengharapkan sekolah saja yang mengajarkan anak-anak kita nggak bisa. Anaknya pandai Quran, ibunya pun harus pandai Quran. Maka belajarlah. Waktu saya pernah berada di Mekah teman-teman sekalian, saya keliling kota Mekah, saya mengetahui di sebuah tempat penghafal Quran sedang ada wisuda. Wisuda 30 juz, anak umur 7 tahun dan nenek-nenek umur 70 tahun. Artinya adalah menghafalkan Quran semua usia. 70 tahun beliau baru selesai hafal 30 juz Al-Qur'annya. Dan anak 7 tahun juga selesai hafalan Al-Qur'annya. Artinya adalah belajar Quran sepanjang masa. Kita kembali kepada pengasuhan pada hari ini, pengasuhan anak. Yang kedua tadi memberikan nama yang baik. Dan yang kemudian yang ketiga adalah mendoakan anak-anak kita. Tentu saja dengan doa-doa yang baik. Pasti orang mengatakan pasti doa yang baik. Tapi hati-hati, ucapan juga adalah doa. Ketika seorang ibu mengatakan, anak bodoh, PR-mu jelek, nilaimu jelek, ujianmu jelek, engkau anak bodoh. Engkau anak nakal karena engkau main terus, keluyuran terus, itu adalah doa. Doa-doa mustajab yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala selain doa orang-orang yang zalim, doa orang-orang musafir sedang dalam perjalanan, juga doa seorang orang tua, khususnya ibu kepada anaknya. Maka hati-hati dari mulut seorang ibu. Kalau ketika anak kita terjadi apapun dalam kehidupannya, kita berikan kalimat-kalimat yang baik. Seorang ibu di Arab memasak makanan yang sangat banyak untuk anak-anak, untuk tamunya. Anak kecil tersebut, anaknya kemudian menaburkan pasir ke makanan yang sudah dimasaki ibunya. Kalau itu terjadi pada ibu, apa yang ibu lakukan? Anak nakal, betul? Marah? Ya Allah, pukul, jewer, cubit, dan sebagainya. Tapi ibu ini mengatakan, wahai anakku, engkau kelak akan jadi imam di Masjidil Haram. Dalam keadaan marah, mulut itu mengucap hal demikian. Maka bertahun-tahun kemudian anak tersebut kita kenal dengan nama Imam As-Sudais. Yaitu seorang imam di Masjidil Haram. Maka berikan kalimat-kalimat yang baik. Sekarang kalau ibu pernah mengatakan anak nakal, anak bodoh, anak kurang ajar, minta ampun pada Allah. Karena doa, mulut ibu, lisan ibu bisa jadi doa yang akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kita. Hati-hatilah dengan ucapan-ucapan wahai ibu. Kalimatnya ucapkan yang baik. Anak solihah ya Allah pada saat dia sedang pecahkan piring, pada saat dia sedang melakukan hal-hal buruk. Anak solihah ya Allah, anak hebat ya Allah, engkau kelak jadi orang besar ya Allah. Ucapkan kalimat-kalimat yang demikian wahai ibu. Dan sebelum tidur biasakan untuk selalu berdoa setiap malam sebelum tidur untuk keberhasilan anak-anak kita.